Salam saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Kita akan jumpa lagi di dalam ibadah seperti biasa yang sampai saat ini kita masih lakukan secara online. Sebelum kita bersukacita di hadapan Tuhan, mari sapa saudara-saudara yang ada di kiri kananmu dan katakan salam damai sejahtera bagimu. Saudara terkasih, damai sejahtera menjadi bagian kita bersama hari ini. Dalam perjumpaan kita secara online, saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan bagi kita. Amin. Baik saudara-saudara terkasih, mari kita berdiri bersama. Kita akan bernyanyi bahwa aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Kita katakan bahwa aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu penuh kemuliaan Tuhan, pemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo bersukacita saudara terkasih. Kita katakan bahwa kita mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena kasih itulah yang membuat kita satu. Amin. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Baik-baik, kita akan tetap dalam sikap berdiri. Kita berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita bersorak-sorai, mari kita tepuk tangan dan katakan bahwa saya lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Tepuk tangan saudara terkasih, mari tepuk tangan, mari tunjukkan bahwa saya bersorak-sorai, mari tunjukkan bahwa saudara dengan saya bersukacita hari ini.
karena sukacita surgawi yang mengalir bagi saudara dan saya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu. Berkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, mari kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Seluruh jemaat Tuhan silakan duduk. Haleluya Yesus. Di dalam sikap doa, kita mau berkata bahwa Engkaulah Tuhan kekuatanku, Engkaulah Yesus Rajaku. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudara terkasih, mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan segala kekuatan kita, dengan segala keterbatasan kita. Kita mau berkata bahwa Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya Yesus, mari sembah. Mari sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari tinggikan nama Yesus. Mari muliakan Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Pujian bagi-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan saat ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuja Engkau Bapa, terpuja Engkau Tuhan atas segala kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, mari kita akan bernyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dan berkata bahwa dengan sayap-Mu Tuhan, aku akan melewati setiap badai percobaan ini. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Shalom, firman Tuhan bagi kita. Saya ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, kitab Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 9. Yang sudah menemukan katakan amin. Baik, mari kita akan membaca secara bersama-sama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 1, 2, 3, ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara yang terkasih, ini adalah firman yang barusan kita baca merupakan perjalanan bangsa Israel setelah mereka berangkat atau keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka sedang menghadapi berbagai macam masalah, mulai dari mereka bersungut-sungut, mereka tawar hati, hingga terakhir Musa meninggal. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, tema yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini adalah belajar untuk tunduk atau taat. Yosua adalah pribadi yang telah teruji dalam hal tunduk. Yosua adalah seorang murid atau pelayan Nabi Musa. Yosua merupakan salah satu dari 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa untuk melakukan pengintaian di tanah Kanaan dan membangkitkan sekaligus kepercayaan bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan mereka merebut tanah perjanjian yang telah Tuhan tentukan bagi mereka. Kita tahu cerita ini di dalam kitab Bilangan, di mana 12 pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang berdiri teguh di tengah-tengah yang 10 orang dan berkata, kita sanggup untuk merebut tanah itu. Tanahnya subur, tanahnya luar biasa, jadi kita harus merebutnya. Kita percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas kita. Saudara yang terkasih, jika hal ini terjadi zaman sekarang, saya percaya bahwa Yosua dan Kaleb kalah dalam suara. Kalau dilakukan voting, mereka udah otomatis kalah. Kenapa? Kalau sistem demokrasi atau sistem seperti di negara kita mempergunakan sistem voting, maka Yosua dan Kaleb otomatis itu tidak akan didengarkan. Kenapa? Siapa yang memiliki jumlah suara terbanyak, itulah yang menang. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu pengintaian itu melakukan perjalanan ke Kades, mereka menceritakan kepada Musa mengenai negeri itu yang sungguh-sungguh menyenangkan. Untuk membuktikannya, mereka memperlihatkan kepada Musa beberapa dari buah-buah yang mereka ambil dari tanah itu. Tetapi 10 dari para pengintai itu mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di sana adalah besar dan kuat. Kita ini akan dibunuh jika kita mencoba mengambil negeri mereka. Saudaraku yang terkasih, belajar untuk tunduk atau taat. Yosua dan Kaleb, mereka belajar untuk tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Mereka diutus untuk melakukan pengintaian, bukan untuk membesar-besarkan masalah, tapi bagaimana mereka melihat bahwa yang mereka intai itu adalah sesuatu hal yang harus membawa semangat kepada bangsa Israel.
Menurut kamus bahasa Indonesia, kata tunduk adalah wajah ke bawah, condong ke depan, tentang ke ini mengenai kepala, melengkung, memberikan sanjungan tertinggi kepada Allah yang berkuasa. Sedangkan kata taat menurut kamus besar dikatakan bahwa itu ada tunduk pada perintah, tunduk pada perintah Tuhan, tunduk pada pemerintahan, tidak berlaku curang, saleh, dan kuat beribadah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, taat ini lebih menekankan tentang sikap perilaku taat, sedangkan tunduk itu lebih menekankan pada sikap siapa kita. Saudara-saudara terkasih, ke depan tentang ke ini mengenai kepala, melengkung, memberikan sanjungan tertinggi kepada Allah yang berkuasa. Sedangkan kata taat menurut kamus besar dikatakan bahwa itu ada tunduk pada perintah, tunduk pada perintah Tuhan, tunduk pada pemerintahan, tidak berlaku curang, saleh, dan kuat beribadah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, taat ini lebih menekankan tentang sikap perilaku taat, sedangkan tunduk itu lebih menekankan pada sikap siapa kita. Saudara-saudara terkasih, mari perhatikan video singkat di bawah ini, bagaimana perjalanan kita di dalam mengikut Tuhan. Ketika ada tantangan, kita terkadang berkata bahwa Tuhan, aku capek, aku lelah. Namun Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita apa adanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan selalu sayang kepada saudara dan saya. Mari kita perhatikan video di bawah ini. Saya harap kita bisa memahami, kita bisa mengerti maksud Tuhan di dalam setiap hidup kita ketika kita menghadapi badai pencobaan.
Saudara yang terkasih, kata tunduk itu menekankan tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Jadi sedangkan kata taat lebih cenderung kepada perbuatan kita. Tunduk sikap hati kita, taat perbuatan kita. Jadi kalau taat itu berbicara tentang mengikut perintah, tunduk pada perintah. Sedangkan kalau mengenai ketaatan atau tunduk itu menekankan tentang sikap perilaku kita, sikap hati kita yang merespon tentang perintah itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua telah terbukti tentang ketaatan. Sikap hatinya yang menjunjung tinggi nama Tuhan melalui ketaatannya yang berpaut kepada Tuhan ketika mereka diutus oleh Musa. Tunduk. Yosua dan Kaleb membawa kabar yang menggembirakan, sedangkan lain yang membawa kabar yang menyurutkan semangat bangsa Israel untuk tidak pergi ke tanah Kanaan karena memberikan kabar yang tidak benar. Ketaatan tidaklah mudah. Terlalu banyak orang gagal soal ketaatan. Yosua lolos dalam hal ketaatan atau dalam ketundukan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu terbukti bukan cuma dalam 1-2 hari. Tunduk tidak hanya membuktikan bahwa kalau ada disuruh ke gereja, kita ke gereja. Sedangkan sikap perilaku kita tidak menunjukkan sikap sebagai seorang yang tunduk, itu juga sia-sia. Ketaatan tidaklah mudah. Yosua menjunjung tinggi hal ketaatan. Yosua menjunjung tinggi tentang ketundukan. Bagaimanakah kita hari-hari ini? Adakah kita tunduk? Adakah kita taat terhadap perintah Tuhan? Adakah kita tunduk taat terhadap ketua-ketua sel kita di tempat masing-masing, di daerah kita masing-masing? Coba kita periksa diri kita, apakah kita sudah bisa dikatakan sebagai umat yang tunduk? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal tentang ketaatan yang kita lihat di dalam sikap Yosua pada firman yang kita dengarkan hari ini. Yang pertama, coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Dikatakan di situ apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courageous. Kita kuatkan hati kita dan meneguhkan hati kita. Kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu muncul sebanyak 3 kali. Artinya memberikan penekanan lebih bahwa mengikut Tuhan harus dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Ini adalah perintah Tuhan kepada Musa untuk sepenuh hati mengikut Tuhan, berpaut pada perintah Tuhan, untuk tidak terlena dengan melihat sekeliling mereka. Dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, ayat yang ke-7. Kuatkan dan teguhkan hatimu, ayatnya yang ke-9. Bukankah telah perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara terkasih, kita terkadang diberikan perintah hanya dalam hitungan ketiga. Ini semua sudah beres. Kalau tidak, akan kena
hukum. Saya rasa kita sudah pernah merasakan hal perintah seperti itu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kalau menekankan tentang 3 kali, sama seperti lagu. 1 kali kau sakiti hati ini, masih dimaafkan. Yang kedua kali masih dimaafkan. Yang ketiga kali dikatakan apa? Tidak ada maaf. Tapi ketika 3 kali ditekankan, itu menunjukkan bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, disinilah firman Tuhan menekankan kepada kita tentang berlaku sikap hati kita, menekankan tentang perilaku kita untuk tunduk kepada Tuhan, untuk taat pada perintah Tuhan. Seseorang dikatakan kuat apabila telah melewati cobaan dalam hidupnya. Amin. Saya ulangi, seseorang dikatakan kuat apabila telah berhasil melewati cobaan dalam hidupnya. Yosua telah melewati cobaan ini. Setiap kali Musa membawanya untuk mengikut Musa di saat Musa menghadap hadirat Tuhan. Saudara-saudara terkasih, bagaimanakah dengan kita? Adakah kita kuat terhadap cobaan yang saat ini kita hadapi? Adakah cobaan yang saat ini kita hadapi kita kuat? Mari kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita, apakah saya, apakah saudara, apakah kita semua sudah siap untuk melewati ujian dalam hidup kita, atau kita malah menyerah, give up? Karena besarnya tekanan, besarnya masalah yang sedang kita hadapi. Yosua ketika menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, dia serahkan semuanya masalahnya, dia serahkan segala apapun kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan yang punya kuasa untuk menyelesaikan masalahnya. Saudaraku, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, taat yang pertama tadi adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang poin kedua tentang ketaatan adalah jangan menyimpang. Ayat yang ke-7 dikatakan, yang 7b, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu berhasil. Saudara terkasih, kata menyimpang adalah berbelok menempuh jalan yang lain atau jalan simpangan. Artinya keluar daripada jalur yang telah ada, keluar daripada jalur yang telah ditentukan. Itulah kata menyimpang. Kenapa Tuhan ingatkan mereka supaya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri? Karena Allah sudah tahu, Dia memperingatkan kepada Yosua supaya perjalanan mereka berhasil. Dia harus berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Di tanah Kanaan, daerah yang akan mereka lalui, daerah yang akan mereka masuki adalah penuh dengan penyembahan berhala. Sehingga Tuhan mengingatkan, tadi yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua adalah supaya mereka jangan menyimpang dari jalan yang telah Tuhan tentukan. Tuhan sudah tetapkan kepada mereka hukum Taurat supaya mereka ikuti. Dikatakan firman Tuhan,
jika melakukan perintah ini maka berkat akan menjadi bagian mereka. Tetapi ketika mereka menyimpang dari firman Tuhan, maka bagian mereka adalah kutuk. Saudara-saudara terkasih, jadi Tuhan menguatkan lagi firman-Nya kepada Yosua supaya hatinya tetap seperti pada waktu Musa ada dan tidak tertarik oleh ilah-ilah lain yang membuat Yosua tidak mencapai tujuannya yang seharusnya. Yang ketiga, ayatnya yang ke-8, coba kita lihat. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya memperkatakan firman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saudara-saudara terkasih, memperkatakan kitab Taurat maksudnya adalah untuk mengajarkan, untuk memberitahukan, untuk membacakan, untuk menyebarkan berita tentang hukum yang telah Tuhan tentukan. Jadi mari kita jadikan hidup kita untuk bicara tentang kebaikan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib bagi kita untuk hari-hari ini. Ini adalah memperkatakan firman. Di mana kita pun berada, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, kita harus memperkatakan firman. Supaya apa? Hidup kita betul-betul menjadi seorang yang taat atau tunduk pada perintah Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang sikap hati yang tunduk kepada Tuhan. Mengajarkan kita untuk hidup di dalam firman Tuhan itu. Supaya apa? Perjalanan kita, masa depan kita, keluarga kita berhasil. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan berakhir seperti bangsa Israel yang lahir di Mesir, dari yang sudah umur 20 tahun, satu pun tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mulai dari pembunuhan, mulai dari sungut-sungut, mencobai Tuhan, dan segala macam. Jadi kita seluruh umat Tuhan yang ada hari ini, mari kita masuk ke tanah perjanjian. Mari kita masuk di dalam suatu tempat yang telah Tuhan tentukan bagi kita dengan sukacita. Tapi yang harus kita lakukan yang pertama tadi adalah seperti Yosua, yaitu menguatkan hati kita sekalipun kita berada di tengah-tengah masalah. Tapi kita kuatkan hati kita supaya hati kita tetap berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan menyimpang, jangan mengambil jalan lain, jangan memiliki kepercayaan lain selain daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau diduakan. Sama seperti kita yang sudah berkeluarga atau punya pacar, kita tidak mau diduakan. Kita hanya mau pada pasangan kita satu-satunya yang dia percayai, satu-satunya yang ada di dalam hatinya hanya kita. Kita kecewa kalau dia masih memiliki rasa sayang pada yang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak senang kepada pribadi yang masih memiliki kepercayaan hal yang lain. Mungkin di antara saudara masih ada yang memiliki pegangan. Saya ingat kepada saudara hari ini,
Lepaskanlah itu, karena itu tidak akan membuat saudara mencapai tujuan yang telah Tuhan tentukan bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga adalah memperkatakan firman. Artinya sama halnya kita menghidupkan firman itu, menjadi pelaku daripada firman itu. Sehingga kita sama memperkatakan firman adalah memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Dan kita memenuhi hukum yang telah Tuhan tentukan, dan memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan firman-Nya kepada siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Saudara-saudara yang terkasih, demikian firman yang saya sampaikan hari ini bagi kita, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan tunduk pada perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk belajar tunduk dan belajar taat pada firman-Mu. Tuhan Yesus, mohon bimbingan-Mu supaya hidup kami hanya tertuju pada firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang dari setiap kebenaran firman-Mu, supaya perjalanan hidup kami berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami. Segala syukur bagi-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh keluarga besar kami, baik keluarga besar saudaraku yang ada di lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati mereka, diberkati anak-anak mereka, diberkati istri mereka, diberkati keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang terus menolong kami bersama, diberkati rumah tangga mereka. Engkau Allah yang selalu menolong. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh pegawai lapas, diberkati mereka dalam nama Yesus, mulai dari ke lapas hingga seluruh sipir yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia diberkati. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Salam untuk Indonesia. Salam untuk Kepri dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, segala puji syukur hormat bagi-Mu senantiasa. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama. Angkat wajahmu dan angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat yang telah Tuhan siapkan menjadi bagianmu, dan dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat ini mengalir bagimu dan keluargamu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Sampai jumpa di waktu yang kita harapkan untuk bisa tatap muka. Saya percaya bahwa keadaan sekarang yang membuat kita terhalang untuk tatap muka bisa segera berakhir. Kalau bisa sebelum akhir tahun, kita sudah bisa berjumpa kembali. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.